Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-60. Mazmur pasal yang ke-60, saya akan membacakan ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13 dikatakan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, memohon pertolongan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Memohon pertolongan berarti bahwa saat itu pemazmur sedang menghadapi pergumulan. Pemazmur membutuhkan pertolongan. Pemazmur sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit sehingga dia berseru, dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-60 ini, kalau kita membaca dari ayat yang pertama, di sana dituliskan bahwa pada saat itu umat Tuhan mengalami kekalahan di dalam berperang melawan orang-orang Aram. Ayat 2 sampai ayat yang kelima saya akan bacakan. Ayat 2 sampai ayat yang kelima, Mazmur 60. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Jadi di dalam peperangan melawan orang-orang Aram, umat Tuhan Israel mengalami kekalahan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, menembus pertahanan kami. Jadi musuh bisa menembus pertahanan dari umat Tuhan Israel. Ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka mengalami penderitaan yang berat karena kekalahan dari musuh mereka, yaitu orang-orang Aram. Dan peristiwa kekalahan ini membuat umat Tuhan meratap. Umat Tuhan merasa dibuang oleh Allah. Dalam ayat yang ketiga, ya Allah, Engkau telah membuang kami. Jadi umat Tuhan merasa dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia merasa sudah ditolak oleh Tuhan. Merasa sudah dibuang oleh Tuhan. Dan kekalahan di dalam peperangan tersebut menjadi pukulan yang hebat terhadap semangat rakyat Israel yang ada pada waktu itu. Sehingga berdampak seperti gempa bumi yang memporak-porandakan sebuah bangunan. Ayat yang keempat kita sudah membaca, Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Sebab bumi telah goyang. Jadi kekalahan itu seperti gempa bumi yang mereka alami.
Dan juga mereka terhuyung-huyung seperti orang yang mabuk oleh anggur. Dalam ayat yang kelima, di bagian akhir dikatakan, engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Jadi mereka dengan mengalami kekalahan, maka mereka terhuyung-huyung seperti pusing karena minum anggur. Seperti orang yang mabuk, yang mereka tahu mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam menghadapi pergumulannya, ketika mereka berperang dan mengalami kekalahan, pemazmur memohon pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, pulihkanlah kami. Pulihkanlah kami. Memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memulihkan umatnya Israel. Pemazmur juga berkata dalam ayat yang keempat, perbaikilah retak-retaknya supaya Tuhan memperbaiki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur menyadari bahwa betapa pentingnya hidup takut akan Tuhan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan perlindungan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan pertolongan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan kemenangan. Dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, 6 dan 7, kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Jadi pemazmur menyadari betapa pentingnya hidup takut akan Tuhan. Karena ketika hidup takut akan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Tuhan akan meluputkan dari musuh-musuh. Dan pemazmur memohon pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 kita sudah membaca tadi, ayat 13 dikatakan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Jadi pemazmur memohon pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dari pemazmur, yang menjadi sumber pengharapan dari umatnya Israel. Hanya kepada Tuhanlah mereka berlari, berlindung, dan berharap. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 121, ayat 1 dan 2, di sana pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Dan ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur memohon pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Sebab ketika berharap kepada manusia, maka akan sia-sia. Sia-sialah penyelamatan dari manusia. Sehingga pemazmur memohon pertolongan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan juga bersama dengan Tuhan, maka kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dalam ayat 14 dituliskan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, itu yang menyertai kita. Artinya bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita akan mampu. Bersama dengan Tuhan kita akan kuat. Bersama dengan Tuhan kita akan menang. Dan bersama dengan Tuhan ada pertolongannya. Tanpa Tuhan tidak ada kemenangan. Tanpa Tuhan kita akan kalah. Tanpa Tuhan kita akan gagal. Karena Tuhan berdaulat atas semuanya. Dalam ayat yang ke-8 sampai 10 dikatakan, Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Jadi Tuhan berdaulat atas semuanya. Ayat 9 dikatakan punyaku Gilead, punyaku Manasye, Yehuda tongkat kerajaanku. Jadi Tuhan berdaulat atas semuanya. Tuhan berkuasa atas semuanya. Tuhan yang mampu menolong. Sehingga pemazmur memohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Rendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah datang pertolongan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup menolong saya. Apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan berdaulat atas semuanya. Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu demi pertolongan-Mu. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Sebab kami punya Engkau, Allah sumber pertolongan kami, Allah sumber pengharapan kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup memberikan kemenangan dan kekuatan kepada kami. Bersama dengan Engkau, kami menang, kami sanggup menghadapi setiap pergumulan, persoalan yang datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Sebab kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, tidak menerima roh perbudakan yang membuat
menjadi takut lagi. Tetapi kami telah menerima roh yang menjadikan kami anak Allah. Oleh roh itu kami akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.